Adanya berapa sebenarnya jumlah warga Kabupaten Tapal Tengah yang dinyatakan positif COVID dan sampai saat ini upaya penanggulangan yang dilakukan apa, dan kita dapat informasi melalui gugus tugas provinsi, di situ terdata 4 yang positif, sementara di gugus tugas kita 2, jadi ada perbedaan, mungkin bisa dijelaskan Ibu. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk sampai dengan saat ini data kita di penanganan COVID ini, untuk data kasus positif memang dari data kita jadi ada 3, kemudian dari provinsi memang ada 4 dinyatakan positif. Mungkin yang perlu kami sampaikan di sini, jadi untuk kasus yang pertama dan kedua, 2 orang positif itu dia penduduk Tapteng, sudah tahu penduduk Tapteng, dan yang bekerja mungkin sudah tahu juga tempat bekerjanya di salah satu di rumah sakit Sibolga. Kemudian kasus yang ketiga, ibu itu sebenarnya dia berdasarkan KTP penduduk Kota Sibolga, tapi memang sudah lebih kurang 3 tahun ikut menumpang di keluarga, di adiknya lah gitu, di daerah Kecamatan Sarudik. Memang itu kemarin ibu itu meninggal pada saat statusnya PDP, sebagai PDP. Kemudian setelah berapa hari meninggal, ada surat dari Dinas Kesehatan Provinsi, tapi sebelum meninggal memang sudah sempat dilakukan tes swab, sudah diambil swab. Kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi keluar surat hasil swab dinyatakan positif, tapi memang ibu tersebut sudah meninggal pada saat statusnya PDP. Ya. Jadi memang di data kita, di infografik kita, data yang positif artinya saat ini yang dirawat ada 2, yang 1 dalam keadaan sudah meninggal. Jadi sudah meninggal baru keluar terbit hasil swabnya 1 positif PDP, positif COVID. Berarti 3 ya? Berarti 3. Dan yang ketiga memang karena domisilinya di Tapteng, artinya itu dimasukkan ke Tapteng karena dia sudah lebih kurang 3 tahun. Nah kemudian yang kasus positif yang keempat, kita disampaikan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Ada 1 tambahan kasus berdasarkan KTP-nya, KTP dia penduduk Tapteng, tapi kita udah melakukan tracing, gitu dikabari, kita langsung kita lacak keberadaan yang bersangkutan, keluarganya, kita sudah datangin, dan ternyata kasus keempat ini dia sudah lebih kurang 7 bulan berdomisili di Kota Medan. Oh, yang keempat ini? Yang keempat. Jadi memang ini kami sudah minta juga alamat lengkapnya di Medan, di mana dia bekerja selama ini. Jadi kita juga akan membuat surat resmi bahwasanya itu berdomisili selama ini di Medan. Jadi memang dia KTP-nya di Tapteng, tapi sejak bulan Desember 2019 itu sudah tidak pernah kembali ke Tapteng. Itu laki-laki atau perempuan? Jenis kelamin laki-laki. Laki-laki ya. Jadi ini sedang disurati ke provinsi supaya provinsi bisa. Iya, untuk bagaimana tindak lanjutnya untuk terhadap yang kontak erat dengan pasien yang keempat lah. Gitu. Jadi untuk kasus yang positif ini kita sudah melakukan tracing juga, artinya pelacakan siapa saja yang terkait dengan kontak erat dengan pasien. Yang pasien yang ketiga atau yang keempat? Pasien 1, 2, 3, dan 4 kita udah lakukan pelacakan langsung. Kemudian yang ke-1, ke-2 itu kita sudah lakukan kemarin, mungkin juga sudah melakukan lockdown di desa itu. Kemudian juga kita lakukan karantina di gedung karantina kepada kontak erat yang di sini di Tapteng. Kemudian yang kasus positif yang ketiga juga kita sudah melakukan tracing dan isolasi kontak erat. Kemudian yang keempat kebetulan kontak eratnya tidak ada karena dia sudah lama domisili di Medan. Jadi kita sudah melakukan isolasi ketat. Kemudian untuk yang kita isolasi di kasus pertama kedua itu sudah kita lakukan rapid test juga untuk melihat apakah kontak erat ini ada, kita screening lah ya, apakah ada
possible kira-kira tertular atau tidak. Jadi kita sudah lakukan pemeriksaan berdasarkan rapid test. Terakhir kemarin kita lakukan pemeriksaan rapid test yang kedua dan kita sudah isolasi 14 hari dari sekitar 16 orang. Kita rapid test 19 orang kemarin dengan hasil non reaktif semua. Jadi sudah kita rapid. Bagi kontak erat yang dekat dengan keluarga langsung itu kita lakukan 2 kali rapid test. Yang kontak erat tidak artinya kontak eratnya yang tidak langsung itu kita lakukan kemarin sekali dan hasilnya semua non reaktif. Artinya kita bisa pulangkan atau kembalikan ke rumah masing-masing. Kemarin kita lakukan desinfektan juga, kemudian kita juga akan tetap pantau. Artinya kita akan tetap pantau pada kontak erat ini. Jadi artinya kalau hasil rapid test ini yang di Sihaporos ya kemarin ya? Berapa orang yang sudah dipulangkan mereka bisa ke rumah? Kemarin semua yang kita isolasi itu ada sekitar 19 orang di gedung karantina kita itu sudah kita kembalikan ke rumah masing-masing. Karena kemarin hari ke-14 selesai pemantauan kita sudah rapid test. Alhamdulillah semua hasilnya non reaktif. Sudah 2 kali di rapid test ya? Keluarga inti sudah kita 2 kali rapid test. Dan hasilnya non reaktif semuanya. Jadi yang semua yang di karantina yang di Wisma itu, yang di Prodi itu sudah pulang ya? Sudah pulang. Ya? Memang sudah pas ya 2 minggu? Udah 14 hari. Pas, kita hitung dari tanggal kontak terakhir. Berarti tidak ada lagi yang di sana ya? Nggak ada lagi. Oke, terkait dengan pasien yang ketiga, nah, kan kemudian yang terkait terkait dengan kepergodungan katanya. Yang terkait dengan pasien ketiga, Siap. Kita itu yang kontak eratnya ada di daerah Sibulana Lombok ya, di daerah Sibulana Lombok itu ada sekitar 12 orang. Kita sudah lakukan rapid test juga. Jadi sekarang masih dalam isolasi ketat, masih dalam pemantauan kita. Kita sudah lakukan rapid test, hasilnya semua juga non reaktif. Pada nanti selesai isolasi 14 hari kita akan rapid ulang lagi. Rapid yang kedua kita akan lihat nanti di hari ke-14-nya. Mungkin sekitar tanggal 9 Juli. Nanti kasus itu udah ada berapa orang yang di periksa? Ada sekitar 12 orang. Termasuk keluarga dekat. Keluarga dekat. Keluarga dekat pun non reaktif. Yang di daerah Tapteng, karena memang untuk kasus yang ketiga ini jadi kita melakukan tracing itu ada daerah Tapteng dan juga teman-teman yang di Sibolga juga melakukan tracing. Jadi artinya yang kontak di Sibolga juga seperti anaknya, keluarganya itu mereka juga melakukan isolasi di sana. Jadi kita yang keluarga di Tapteng juga kita udah lakukan isolasi. Mereka isolasi rumah, Bu? Isolasi rumah. Info dari mereka Bu, dari untuk keluarganya non reaktif juga. Non reaktif. Kita udah periksa dan kebetulan kami turun langsung kemarin untuk melakukan pemeriksaan rapid itu. Kita dampingi petugas-petugas kita dan itu hasilnya non reaktif. Baik yang di Sibolga juga ya, sudah ada koordinasi Yang mungkin. di Sibolga juga saya tanya sama kawan-kawan di sana masih non reaktif juga ya. Jadi artinya memang masih kita isolasi lah. Kita pantau nanti hari ke-14 kita akan lihat lagi, kita akan lakukan screening lagi untuk memastikan benar-benar. Nah kemudian kita ada juga melakukan tracing dan isolasi pada keluarga yang di Pargodungan itu terkait kontak eratnya dengan pasien yang positif dari kota Sibolga. Yang kemarin akad nikah itu ya? Ya. Jadi kita sudah lakukan tracing, isolasi. Kita udah lakukan isolasi dan kemarin hari ke-14 mereka kita terakhir kontak dengan pasien yang positif. Kita lakukan rapid test kemarin. Jadi memang dari 19 tambah 4 20. Ada 20 orang kita rapid test dan memang berdasarkan pemeriksaan rapid test kemarin ada 1 orang yang reaktif hasil rapid testnya. Jadi ada 1 orang yang reaktif dan kami sudah melakukan pengambilan swab juga untuk diperiksa lebih lanjut. Kalau kita ambil swab dan kita sudah kirim untuk pemeriksaan tes PCR-nya ke Medan provinsi, atau ke Dinas Kesehatan Provinsi. Ini yang satu ini keluarga dekat yang di Pargodungan ya? Keluarga kontak erat dengan pasien ya dalam keluarga yang ada acara nikahan itu. Akad itu. Jadi Laki-laki sekarang atau perempuan? jenis kelamin laki-laki. Udah Jadi tua? sekarang 1 orang. Usianya udah tua Bu? Usianya sekitar 11 tahun. 11? 11 tahun. Oh, anak.
Sekarang kondisinya baik, artinya kita pantau terus, tidak ada gejala. Kita dari Puskesmas juga sudah memantau secara ketat, artinya masih diisolasi ketat di rumah memang, dan termasuk keluarga inti. Kemudian kita udah berikan juga vitamin, kalau ada keluhan atau apa pengobatan itu kita berikan. Artinya sementara menunggu hasil swab nantinya. Tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda yang lain ya, yang terasa. Mudah-mudahan kondisi yang bersangkutan masih dalam kondisi baik, sehat. Jadi totalnya itu ada 3 ya, 3 yang positif COVID, tapi Iya, ditambah 1 yang terdata di Sumatera Utara di Jadi Medan. sementara ini memang yang masuk dalam laporan kita, yang ketiga juga Pak Bupati sudah konferensi pers menyatakan itu kemarin meninggal, gitu dinyatakan itu positif, Bapak langsung konfes. Nah, memang itu secara KTP-nya, kalau alamat berdasarkan KTP dia penduduk Kota Sibolga, tapi memang domisilinya di Tatang, jadi itu kita masukkan ke data Tatang. Mungkin himbauan tetap lah ya, Pak, yang bisa disampaikan juga kepada masyarakat, tidak pesan-pesannya. Jadi kalau kami dari kesehatan sebenarnya menyampaikan kepada masyarakat mungkin untuk lebih hati-hati, lebih waspada, kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan. Artinya ya bisa, sebenarnya penyakit ini bisa dicegah, tapi bagaimana kemauan dan kemauan kita untuk mencegah supaya tidak tertular. Artinya kita tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir, kemudian kalaupun bepergian pakai masker, gitu. Kemudian juga ya jaga jarak, itu yang paling penting, jaga jarak. Juga artinya hindarilah yang kerumunan-kerumunan yang dalam skala ramai atau apa, kalau bisa ya dikurangi. Kalau ada hal-hal yang nggak perlu sekali, usahakan tetap di rumah. Ya. Mungkin Tapi kita dari tim kesehatan tetap ya siap untuk ya, jadi kita sekarang pokoknya kita udah menyampaikan juga ke petugas-petugas kita, surveillance aktif tetap dijalankan. Artinya siapapun, terutama yang pelaku-pelaku perjalanan, kontak-kontak erat dengan pasien ini kita pantau secara ketat untuk mencegah penyebaran lah yang lebih luas. Terima kasih, Bu. Sama-sama.